Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Sotek, umur 26 tahun. Terus baru saja lulus kuliah 2 tahun yang lalu, tahun 2022 di UNY, jurusan Teknologi Pendidikan. Oke, saya akan membuka Q&A ya. Jadi ada pertanyaan terus ada jawabannya. Saya yang menjawab dan saya juga yang bertanya gitu. Tapi udah dicatat, udah di apa namanya, udah di script, udah ditulis gitu ya. Perihal tentang eh, diri saya itu, eh, ya tentang gangguan mental dan segala macam gitu. Oke, yang pertama, kapan awal mula didiagnosis skizofrenia paranoid? Jadi awal mula didiagnosis skizofrenia paranoid itu di tahun 2022. Saya mengalami gangguan kejiwaan dan kayak ada yang mungkin merasa beda gitu dari diri saya, mungkin kayak eh, entah kenapa pikiran saya terlalu banyak, terus apa-apa dipikirin gitu, langsung masuk IGD di Sarjito, terus sempat dirawat di rumah sakit selama 8 hari gitu. Dan jauh sebelum itu saya sempat belum tahu tentang kesehatan mental, jadi belum tahu tentang psikiater, psikolog gitu. Sebelum itu saya sempat diuruyah, terus eh, gak ngapa-ngapain, maksudnya nggak diobatin gitu, sempat selama 1 tahun lebih gitu. Sebenarnya awal mulanya itu pas waktu sebelum skripsi. Nah, skripsi itu lebih parah lagi pas waktu skripsi itu. Jadi pas sebelum skripsi itu, di awal-awal KKN itu sebenarnya, waktu KKN itu kan awalnya kan berjalan dengan lancar gitu, tapi tiba-tiba kok saya kayak merasa kayak ada yang ngomongin saya gitu. Nggak cuman satu orang dua orang, tapi hampir semua orang gitu yang ada di sana, bahkan masyarakat sana juga sering kayak ada yang ngomongin itu, merasa gitu. Terus habis itu saya ya ada masalah gitu loh, terus sempat kayak manggil siapa gitu, temen gitu, buat ngajar orang itu gitu. Ngajar maksudnya berantem gitu ya, tapi akhirnya terus eh, ya akhirnya terus saya sempat mengalami kecemasan juga, sempat mengalami off apa namanya, burnout gitu. Jadi kayak pikirannya overthinking gitu ya, jadi kepikirannya ke banyak sekali gitu, nggak mampu menampung, terus akhirnya meluap-luap emosi itu terus sampai dibawa ke rumah sakit gitu. Terus pertanyaan kedua, sebagai penyintas gangguan jiwa skizofrenia paranoid, saat ini apa yang dirasakan? Yaitu jadi ya, yang dirasakan itu kalau awal-awal itu sebelum minum obat itu merasa cemas gitu, sedih, kadang juga emosi yang tinggi gitu, kayak misalnya tersinggung gitu. Terus ada yang merasa ada yang ngomongin gitu, ngomongin dari belakang gitu, padahal padahal sih enggak gitu. Terus kayak orang-orang itu tahu tentang saya, terus ingin mengulik kehidupan saya gitu. Terus merasa ya gitu, merasa dikejar juga, dikejar orang gitu, dikejar-kejar orang, terus kayak merasa takut gitu, dikejar-kejar itu. Dan sempat kayak, wah jangan-jangan ini dia bawa pistol,
bawa celurit gitu, bawa pisau gitu untuk menikam saya dari belakang atau menembak saya gitu. Nah, itu pernah gitu, mobil lewat gitu padahal nggak ada apa-apa, kayak mau nyamperin saya, terus mau nikam saya gitu, terus nyulik saya gitu, dibawa kemana gitu, terus merasa kayak ada yang merencanakan itu semua gitu dari belakang, itu entah siapa gitu, merasa begitu. Terus ada bisikan-bisikan juga kayak, nah kamu nggak pantas untuk itu, kamu mati aja gitu. Terus wah, kamu kalau merasa sakit hati mending nyayat-nyayat diri sendiri aja, lebih baik daripada sakit hati. Nanti sakit hatinya bisa hilang loh kalau misalnya nyayat-nyayat tangan atau muka gitu, sempat gitu. Tapi akhirnya di saya juga, soalnya pas waktu itu ada kejadian juga, merasa kayak wah kok nggak berhenti-henti ya ini, ada yang ngomongin saya gitu, padahal kan itu di lingkungan kerja itu, pas saya udah mulai bekerja itu di salah satu e-commerce gitu. Terus saya akhirnya pergi keluar, nggak, harusnya kan pulang ke rumah loh, tapi itu malah keluar kemana gitu, ke Semarang lah, ke kota lama itu, mampir kota lama gitu, terus nyayat-nyayat gitu, nyayat tangan gitu. Sebenarnya nggak ada faedahnya juga itu, hal bodoh banget itu, nggak pantas ditiru itu, nggak pantas ditiru. Dan itu malah menambah apa namanya, menambah masalah sebenarnya, tapi malah saya lakukan itu kesalahan saya sebenarnya. Terus muncul halusinasi visual kayak saya adalah apa, Nabi Isa gitu, pernah kayak gitu, merasa kayak gitu pernah. Itu saking saya apa, hati-hatinya terhadap agama itu, pernah gitu, terlalu dipikirin tentang agama, terus nggak ada gurunya, akhirnya kayak gitu jadinya. Terus kayak gitu, merasa dirinya Nabi Isa gitu, nabi gitu, utusan Tuhan terakhir, ya apa, utusan utusan Tuhan yang turun ke bumi gitu di hari akhir gitu kan, merasa gitu kayak Nabi Isa gitu. Kayak gitu agak aneh, emang agak lucu juga itu, agak konyol juga itu. Terus ya begitulah, rasanya kayak mau bunuh diri juga, mau menyayat. Dan kayak sebenarnya bisikan-bisikan itu masih ada, cuman udah terminimalisir dengan rutin minum obat gitu, sama konsul ke psikiater sama psikolog gitu. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai membaik juga gitu. Dan ada juga sering merasa takut kalau keluar rumah, terus bergaul dengan sanak saudara, teman, terus masyarakat itu, agak merasa takut, canggung gitu. Pokoknya di kehidupan sosial itu kayak ada gap, tapi bukan gap dari eksternal, dari luar, tapi dari diri saya dari diri saya sendiri gitu, kayak ada gap gitu. Dan itu saya rasakan sendiri itu. Jadi itu gap itu ada di internal diri sendiri. Kenapa bisa mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid? Ya karena itu tadi, halusinasi, delusi, sering mendengar bisikan atau halusinasi visual juga pernah ada gitu, sering mengalami seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan skizofrenia paranoid. Awal mulanya sih pas waktu di Sarjito itu, di rumah sakit Sarjito itu, didiagnosanya itu cuman paranoid, tapi habis itu malah
sama dokternya itu dikonfirmasi lagi, ternyata mengalami didiagnosa mengalami skizofrenia paranoid itu, karena ada yang mendengar bisikan dan segala macam gitu. Itu keempat. Pertanyaan keempat ya, untuk menghadapi gangguan jiwa tersebut bagaimana cara mengatasinya. Jadi ya, untuk mengatasi gangguan jiwa seperti skizofrenia paranoid itu bagaimana cara mengatasinya, ya harus melakukan tantangan demi tantangan. Intinya itu nggak nganggur gitu loh, ada kegiatan gitu loh, berbanyak kegiatan yang positif itu intinya. Kayak misalnya lakukan hobimu itu apa, misalnya hobimu menggambar ya menggambar, hobimu menulis gitu. Pokoknya lakukan kegiatan yang positif, jangan sampai melamun terus muncul halusinasi lagi, terus memperparah keadaan itu yang apa, yang tidak diharapkan, yang hal-hal yang tidak diharapkan itu. Kalau dari saya sendiri sih, cara menghadapinya dengan melakukan tantangan, terutama ya mungkin kan kalau skizofrenia paranoid itu, kalau dari saya kan mungkin, karena nggak mungkin sih, tapi dokter juga bilang kayak kesulitan interaksi dengan orang lain gitu. Nah, itu lakukan tantangan dengan berinteraksi gitu, jangan malah mengurung diri gitu, lakukan interaksi gitu. Jadi lakukan tantangan baru gitu, kegiatan baru, hobi segala macam gitu, dan jangan sampai melamun, jangan sampai nganggur gitu. Jadi itu tetap interaksi sosial dengan orang baru, teman dan lain-lain gitu. Terus berbanyak kegiatan positif. Kalau saya kan mungkin suka fotografi, jadi suka foto-foto, keluar foto-foto, terus di rumah desain, terus ngedit video gitu. Dan baru saja gambar, mau belajar gambar gitu sama teman saya itu. Aduh, berbanyak kegiatan positif itu ya. Terus masih banyak sih tantangan lain itu, supaya apa ya namanya, kan tantangan itu, challenge itu supaya masalah yang diderita pasien itu supaya terminimalisir gitu. Jadi supaya terkikis, supaya apa namanya, supaya berkurang maksudnya gitu. Tantangan yang sebenarnya kan yang paling utama itu di lingkungan sosial ya, harus berbanyak interaksi, berbanyak evaluasi juga. Jadi setelah melakukan kegiatan itu dievaluasi dengan diri sendiri gitu, harusnya bagaimana menyikapi seseorang kalau gini, atau melakukan suatu aktivitas itu nanti dievaluasi juga, diperbaiki juga, harusnya bagaimana gitu yang baik gitu, yang negatif kita jadikan pembelajaran, yang positif kita ambil jadikan pembelajaran juga, tapi kita lakukan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau dari saya seperti itu. Terus yang kelima itu, coba ceritakan dong bagaimana bisa menghadapi segala sesuatu padahal mempunyai gangguan jiwa skizofrenia paranoid. Nah, sebenarnya banyak ya cerita tentang apa yang saya alami selama saya itu ya. Jadi sebenarnya itu saya itu mengalami kayak diskriminasi di waktu SD, waktu saya sekolah SD, SMP, SMA dan kuliah itu
juga pas awal-awal gitu, kayak merasa itu perasaan saya aja, tapi apa cuman perasaan saya aja gitu, kayak merasa didiskriminasi, dibully, dirundung ya, kayak di apa ya, kayak dibully gitu lah, merasa merasa seperti itu. Padahal kan sebenarnya itu kan cuman bercanda aja gitu sama teman-teman gitu, tapi saya merasa seperti itu. Dan itu berlanjut sampai saya waktu itu kerja di salah satu e-commerce gitu, terus saya merasa kayak didiskriminasi gitu, terus wah kok seperti ini. Akhirnya saya menyayat. Nah itu nekat, dan itu nggak patut dicontoh. Itu juga mendengar bisikan juga, terus pikirannya banyak, jadi seperti itu. Terus ya itu merasa dibully, sebenarnya dicuekin pas ngomong, dipatahin pas ngomong, terus nggak dianggap gitu, dianggap remeh gitu, nggak dianggap tahu, tapi sekalinya dianggap remeh gitu. Nah gitu, merasa kayak gitu. Tapi dan ini dan itu yang membuat saya mengurung diri waktu itu, jadi sering mengurung diri itu, terus malah main games gitu sendiri gitu, mengurung diri, terus kurangnya interaksi sosial dengan orang lain gitu. Jadi kan gini ya, sebenarnya kan belajar itu bukan cuma di sekolah ya, tapi dari orang lain juga kan. Jadi kayak interaksi sosial dengan orang lain kan perlu gitu loh, itu menambah wawasan juga, menambah kita bisa komunikasi gitu, apa skill komunikasinya bisa baik gitu. Itu kan dari bergaul juga kan, bukan bukan dari sekolah cuman apa menyelesaikan tugas terus sudah, itu enggak. Menyelesaikan tugas dari guru atau dosen itu enggak, tapi bergaul juga itu perlu gitu. Itu untuk menambah wawasan juga itu. Nah kalau kemarin kan dari psikolog itu menyarankan untuk melakukan tantangan baru, seperti berkenalan dengan orang baru, terus diajak ngobrol, terus nambah teman lagi, coba lagi gitu. Kalau misalnya gagal, coba lagi gitu. Pokoknya terus lakukan tantangan-tantangan itu, terutama di aspek sosial ya gitu. Dan saya ngomongnya agak terbata-bata dan belibet ini karena saya juga karena mengalami hal itu, terus sering mengurung diri, terus jarang komunikasi dengan orang lain itu, jadi perlu adaptasi dengan orang lain, terus perlu menyesuaikan juga. Kalau misalnya ngomong gini sama orang lain, atau ngomong gini aja nggak sama orang lain, sama kamera malah gitu, ngomong sendiri ya berarti gitu. Sebenarnya itu, jadi sering merasa cemas, terus sedih, emosi gitu kan itu. Oh iya, dan satu lagi, kalau misalnya kegiatan yang tadi ya, yang di pertanyaan nomor 4 ya kayaknya, itu kegiatannya kayak olahraga itu perlu, itu olahraga, lari, terus angkat beban gitu. Terus kalau sama orang lain, bisa interaksi sama orang lain itu kayak futsal, basket gitu, bisa badminton gitu juga bisa, supaya bisa menghilangkan stres gitu. Saya juga pernah mengalami stres berat itu, depresi berat itu waktu itu, karena rasanya kayak sudah capek itu, kayak kayak nggak ada henti-hentinya gitu loh percobaannya, dari sana, dari mana, dari Tuhan. Tapi
sekarang kan udah mulai membaik. Psikolog psikolog saya juga bilang kalau saya udah mulai membaik, udah bisa interaksi dengan orang lain, komunikasinya udah bagus gitu, lumayan udah ada peningkatan gitu loh daripada sebelumnya gitu, yang cuma mengurung diri gitu, terus main game dan macam-macam gitu. Macam-macamnya itu kayak ngelamun, terus malah tidur, main game, terus melamun itu mikirkan sesuatu kayak, wah besok itu dibully lagi nggak ya, wah besok nggak berangkat gitu. Jadi sering dulu itu sering nggak berangkat, terus telat gitu karena merasa capek gitu dibully itu, padahal cuman perasaan saya aja gitu. Kalau orang anggapnya itu cuman bercanda aja, tapi kayak saya anggapnya kayak serius banget gitu, kayak dianggap dibully atau segala macam gitu. Itu sih. Terus berikutnya nomor 6, motivasi dan masukan serta saran itu. Oke. Ini motivasi ya, enggak, saya bukan motivator ya, tapi cuman bisa memberikan saran dan masukan juga bisa, sebagai penyintas skizofrenia paranoid gitu. Ini buat semua ya, bukan buat penyintas saja, penyintas gangguan mental aja, tapi semua itu, caregiver juga perlu gitu, orang-orang yang normal juga perlu gitu. Jadi sebenarnya kalau saran dan masukan dari saya itu tetap semangat gitu, jangan jangan pokoknya jangan sampai menyendiri gitu, carilah teman gitu loh, entah itu teman tongkrongan atau teman sekolah gitu, atau teman di kampung atau di mana gitu, sama keluarga juga bisa gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu itu jangan dipendam sendiri, tapi diomongkan, kalau bisa sampai sama profesional yang bisa mengobati dan mengatasi masalah-masalah yang perlu Anda ceritakan, kayak misalnya masalah dibully atau diputusin pacar atau segala macam, itu diceritakan aja. Kalau merasa kecewa atau sedih itu atau cemas itu diceritakan aja secara detail itu sama profesional kayak psikolog atau psikiater gitu. Terus bagi penyintas itu jangan patah semangat, pokoknya semua itu ada jalan keluarnya itu. Gak mungkin kita hidup itu kita dikasih jalan buntu, itu gak mungkin. Kita masih dikasih jalan keluar gitu, jalannya banyak gitu, tinggal kita mau melangkah atau enggak gitu, mau memulai atau enggak itu, mau berjalan atau berlari, itu prosesnya itu tergantung kita gitu. Lama atau cepatnya itu tergantung kita, tinggal kemauan kita, niat kita gitu, mau berubah atau enggak gitu loh. Jangan sekali-kali cuman mengeluh aja gitu, mengeluh, wah dia kok gini, terus aku kok gini gitu, ya bodo amat gitu. Pokoknya kalau mau berubah itu jangan dipikirin orang lain itu mau ngomong apa. Pokoknya kalau kita mau berubah ke hal yang lebih positif itu lakukan aja gitu, jangan malu gitu. Walaupun itu mungkin di sebagian orang mungkin dianggap remeh gitu, nggak apa-apa, itu belajar, itu namanya belajar, itu belajar dari pengalaman hidup gitu, perlu itu gitu. Jadi untuk melatih supaya mental kita kuat gitu, jangan cuman mengeluh aja itu, lakukan tantangan baru gitu. Terus
untuk itu bagi penyintas atau yang mempunyai gangguan mental ya. Tapi kalau untuk care untuk caregiver atau orang yang normal gitu, atau orang-orang umum gitu, bagi saya kita harus peduli dengan orang yang mempunyai gangguan mental atau gangguan jiwa gitu, seperti itu. Karena mereka juga butuh bantuan kita, butuh simpatik dari kita gitu. Untuk penyintas, mereka itu sebenarnya pengen ada di circle kita gitu, cuman mereka bingung mau bagaimana ya menghadapinya gitu, bagaimana gitu kan, bingung, terus canggung, terus takut kalau misalnya kalau didiskriminasi gimana gitu. Itu mereka berilah ruang untuk mereka juga manusia gitu. Dan kalau mereka butuh bantuan, segera tolong mereka gitu secepatnya itu. Kalau mereka mau kalau mereka cuma self diagnose tapi udah merasa ada kelainan dari dirinya tapi masih self diagnose, coba tanyakan ke orang yang mengalami gangguan mental itu tapi yang belum konsul ke dokter gitu, ke psikiater atau psikolog gitu. Tanyakan ke mereka, gimana kalau kita antar ya psikolog atau psikiater, mau nggak gitu. Coba tanyakan seperti itu. Kalau mau, tinggal ajak aja mereka supaya tahu gitu loh, bukan dari self diagnose tapi tahu gangguan mentalnya itu seperti apa gitu, terus cara menanganinya segala macam gitu. Terus untuk lingkungan sosial juga, mereka juga butuh komunikasi, interaksi gitu, jangan dibeda-bedakan gitu. Mereka juga manusia gitu, mereka juga punya hak untuk hidup gitu loh. Jangan sampai ada lagi yang mau bunuh diri terus mau menyakiti diri sendiri gitu, jangan sampai ada lagi yang seperti itu. Itu sih yang saya harapkan. Kalau misalnya banyak orang-orang yang menganggap remeh gangguan mental itu, gangguan jiwa itu salah. Itu hal yang serius, harus perlu dikonsultasikan ke ahlinya, ke profesional gitu. Kita kan itu nggak mau tau misalnya kita kan itu nggak mau tau misalnya waktu terus berjalan maju, kita harus terus maju juga gitu loh, baik secara ilmu, pengetahuan, atau perilaku dari diri kita, akhlak gitu termasuk. Jangan sampai malah kita terbelakang gitu dari negara-negara lain gitu. Dan di negara lain mungkin ada yang lebih peduli juga ya daripada di negara kita gitu. Tapi kalau kita misalnya kita yang umum gitu peduli dengan mereka yang penyintas gitu, penyintas juga harus sadar kalau si penyintas itu perlu berubah gitu. Jangan malah self diagnose gitu, itu hal yang sangat fatal, itu hal yang malah merugikan diri sendiri. Itu sih dari saya, mungkin saran dan mungkin motivasi sedikit ya, dan masukan juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Oke.